Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kembali kita belajar bersama dalam materi pelajaran agama Islam. Yang selanjutnya kita akan membahas pada bab yang kelima, yakni pengertian tentang sujud syukur, kemudian sujud sahwi, kemudian sujud tilawah. Untuk kali ini kita fokus kepada pengertian sujud syukur. Mari kita awali dengan bacaan Al-Basmalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan dalam keadaan kita panjang umur dalam keadaan sehat dan taat Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, pengertian daripada sujud sujud syukur sujud yang dimana maknanya penghambaan seorang makhluk kepada sang Khalik. Penghambaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam dunia ini. Nah, syukur ini adalah merupakan tanda terima kasih. Syukur adalah merupakan tanda terima kasih. Jadi sujud syukur itulah tanda terima kasih atas nikmat karunia Allah berikan kepada kita, yang dimana seorang hamba kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur yang dimana seorang bisa melakukan sujud syukur, tanda dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan apa? Sebabnya yang pertama adalah memperoleh suatu nikmat, memperoleh suatu nikmat. Yang apabila kita mendapatkan nikmat itu bukan sebatas harta saja. Kesehatan adalah nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita kesembuhan dari penyakit. Ini nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita kesempurnaan panca indera. Dan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita harta ilmu yang bermanfaat. Ini pun nikmat yang perlu kita buktikan, yang diantaranya dengan apa? Dengan sujud syukur. Yang apabila kita mendapatkan nikmat, misalnya satu hal yang mengibaratkan mendapatkan harta, kita senang dan sebagainya, patut kita syukuri nikmat itu dengan bentuk sujud syukur namanya. Kemudian juga yang kedua, sebabnya boleh mendapatkan kabar gembira. Bila mana kita mendapatkan kabar gembira yang menyenangkan hati kita, kabar yang bagus yang dapat menggembirakan hati kita. Contohnya apa? Kita mendapat nilai yang bagus, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah nanti kita lulus SMP, kita mendapatkan sekolah favorit yang menjadikan keinginan kita, tujuan kita. Maka ini juga merupakan satu kabar gembira. Dengan hal itu hati kita senang, perlu kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan dengan kabar gembira itu dengan sujud syukur. Kemudian juga terhindar dari suatu musibah. Kita misalnya ada suatu musibah melanda di lingkungan kita. Kemudian di samping itu kita terhindar dari hal itu. Tentunya ini pun perlu yang namanya rasa syukur, rasa terima kasih, karena Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita dari bala musibah yang mungkin yang kita tidak inginkan terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Maka ini pun boleh yang dimana kita buktikan tanda terima kasih kita, tanda syukur kita dengan yang namanya sujud syukur. Nah,
Kemudian ya, syarat-syarat sujud syukur. Nah, syarat-syarat sujud syukur ini, sujud syukur itu bentuknya ya menyerupai bentuk yang namanya gambaran sholat ya. Maka harus ada syarat-syaratnya. Ya, bila mana orang ingin sujud syukur, ya, dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan kabar gembira atau terhindar daripada musibah, ya, harus terpenuhi syaratnya sehingga sujud syukurnya menjadi satu hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukurnya menjadi satu hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama tentunya ya harus suci dari hadas. Ya, hadas kecil atau hadas besar, ya. Dan suci daripada najis baik pakaian, tempat dan badan. Kenapa? Karena yang namanya sujud syukur adalah bentuk daripada ya bentuk gambaran salat sehingga harus suci ya suci daripada hadas pun begitu yang namanya salat. Salat bagaimana khusyuknya kita ya bacaan kita fasih dan sebagainya, tapi kalau seandainya tidak terpenuhi salah satu syaratnya, tidak suci kita dari najis, maka nggak sah salat kita. Pun begitu juga yang namanya sujud syukur. Bentuknya, gambarannya seperti salat, haruslah syaratnya suci daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Suci daripada najis, baik ya pakaian kita, tempat kita, atau badan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya syaratnya harus menutup aurat ya. Nah, bagi orang laki-laki ya di antara pusar dan lutut ya, maka harus tertutup auratnya. Pun begitu perempuan harus tutup auratnya ketika ingin melakukan ya bentuk tanda syukur atau tanda terima kasih atas nikmat yang Allah berikan, harus tertutup auratnya sehingga itu ya menjadikan diterima sujud syukurnya ya, tanda terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya syaratnya harus menghadap kiblat ya. Karena ini gambaran bentuk daripada gambaran-gambaran salat. Taib. Nah, tentunya ya ada beberapa cara atau bentuk ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau seandainya kita pahami, kita renungi begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, dari nikmat kesehatan, dari nikmat kesempatan, dari nikmat ya yang penuh dengan ya kebahagiaan yang ada di tengah-tengah kita. Itu pun semua adalah nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri, harus kita ya berterima kasih bahasa kita ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dan bukan yang berikan itu semua ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan saat yang berikan, bukan Pak yang berikan itu orang tua saya atau teman saya, itu wasilah saja. Kesemuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua. Maka harus ada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satunya? Ya, salah satu bentuk syukur kita ya yang pertama dengan apa? Dengan hati kita. Bagaimana bersyukur dengan hati kita? Hati kita ya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita bagaimana ya harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bentuk rasa syukur kita dengan hati kita. Ya, jangan hati kita ya mengingat banyak bahkan mengingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita baik dalam salat atau di luar salat ya untuk hadirkan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ya ketika ingin melakukan hal yang jelek, ingat bahwasannya Allah melihat kita. Kenapa? Karena kita mengingat Allah dalam hati kita, ya. Kita mengingat bahwasannya Allah Maha melihat, ya, sehingga ini bentuk rasa syukur dengan hati kita. Kemudian yang kedua apa? Bersyukur dengan lisan kita, ya. Bersyukur itu bisa dengan lisan kita. Bagaimana caranya? Caranya tentunya kita sering membaca lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik, sering berzikir, berselawat kepada Rasulullah SAW. Inilah salah satu bentuk rasa syukur kita dengan lisan kita. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang menjadikan satu gambaran yang sempurna dari bentuk rasa syukur kita. Ya, kalau seandainya kita sudah bersyukur dengan lisan kita, dengan hati kita, maka bersyukur dengan perbuatan kita. Yang maknanya apa? Yang maknanya ya perlihatkan dengan anggota tubuh kita ya untuk
banyak melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Kemudian iringi dengan salat-salat sunnah. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dengan melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu bentuk ya rasa syukur dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, nah ini yang ya juga harus kita pahami. Harus kita hafal ya untuk bacaan ya dalam sujud syukur. Apa sih yang dibaca dalam sujud syukur? Ya, kita lihat ya bacaan yang ada dalam sujud syukur memang banyak. Ada kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya ila akhiri. Ya, kemudian ada yang lainnya ya kita sepakati ya untuk kita sama-sama ya bersamakan persepsi untuk bacaan dalam sujud syukur ya kita lihat untuk kita hafalkan ya untuk kita biasakan ya ini sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqahu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin ya. Bapak ulangi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini salah satu bacaan dalam sujud syukur ya. Maka paling tidak kita ya baca, kita hafal ini yang kita baca di saat sajad kita sujud syukur. Apa maknanya sajada wajhi? Ya, wajahku kusujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzi yang khalaqahu, yang menciptakan wasawwarahu, yang membentuk ya. Wasaqqa sam'ahu, yang membuka sam'ahu, pendengaran, wa basarahu, dan penglihatan, bihaulihi, dengan kekuatannya, wa quwwati, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallah, maha mulia Allah Subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin ya, dengan sebaik-baik ciptaannya. Nah, ini kalau kita renungi ya kita menundukkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda terima kasih atas nikmat yang Allah berikan, baik dengan nikmat, baik dengan kabar gembira, baik dengan musibah atau bala yang dimana Allah hindarkan dari kita dan dari orang-orang yang kita cintai. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa contoh ya, yang dimana ya, contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan sahabat Rasul ya pernah melaksanakan dengan sujud syukur ya. Kita lihat salah satu contohnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, yang pertama pernah melakukan sujud syukur ketika mendengar kabar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah ya, ketika suku Hamzan masuk Islam. Ini satu kabar gembira. Kemudian Rasul melakukan sujud syukur. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat ya bagaimana ya ketika malaikat Jibril memberikan kabar bahwa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW akan diberikan rahmat dan keselamatan. Nah, untuk umat Nabi Muhammad SAW yang banyak berselawat kepada Nabi ya, maka orang yang banyak berselawat akan diberikan yang namanya rahmat dari Allah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW melakukan sujud syukur. Kemudian ya ini dari Nabi Muhammad ya pernah melakukan yang namanya sujud syukur. Pun begitu dengan sahabat Rasul ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah melakukan yang namanya sujud syukur ya ketika mendengar ya seorang yang bernama Musailam al-Kazzab. Ini nabi palsu ya yang ketika di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq muncul nabi-nabi palsu. Di antaranya namanya Musailam al-Kazzab ya. Di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar hal itu ya, mendengar kabar yang gembira dengan meninggalnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan nabi-nabi palsu, ya, beliau pun sujud syukur. Kemudian yang selanjutnya seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Abdul Malik ya ketika ya melakukan ya atau
tidak sengaja melihat auratnya seorang perempuan, dia merasa hal itu adalah perbuatan dosa besar, padahal hal itu tidak sengaja terlihat, ya. Sehingga dia menyendiri, ya, merenungi, menyesali akan perbuatannya, ya, bertaubat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat yang menyatakan bahwasannya, ya, dan dikabarin kabar oleh Rasulullah SAW bahwasannya, ya, Ka'ab bin Abdul Malik, ya, mendengar, ya, kabar dari Rasulullah SAW bahwasannya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu beliau melakukan sujud sujud syukur, mendengar kabar gembira bahwasannya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini yang menjadikan, ya, satu hal yang pokok, praktek daripada sujud syukur. Ya, bagaimana prakteknya? Prakteknya, ya, ini seperti, ya, bentuknya salat, ya, tentunya yang pertama harus ada niat. Niatnya apa? Niatnya dalam hati, niat nawaitu, sujud syukur, atau dengan bahasa Indonesia, saya niat sujud syukur, ya. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, Allahu akbar, seperti takbiratul ihram, ketika sholat, ya. Ketika setelah takbiratul ihram, langsung sujud yang ketiga, langsung langsung sujud, ya. Langsung sujud dengan membaca doa, ya, yang di mana ketika doa sujud syukur, sajada wajhi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa la quwwatihi wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Nah, ini, ya, kemudian setelah itu, ya, duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk, ketika tahiyat terakhir, ya. Ketika duduk langsung salam. Assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Ya, jadi gambarannya, ya, niat, kemudian takbiratul ihram, ya, tidak baca Al-Fatihah, tidak baca surat, tidak berruku, ya, langsung sujud, ya, membaca doa yang tadi kita, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah duduk tawarruk, kemudian kemudian langsung salam, salam pertama dan salam kedua. Nah, ini yang nanti menjadikan tugas kita untuk, ya, dipraktekkan sujud syukur, di dalamnya pun, ya, ada doa sujud syukur yang harus kita hafalkan, harus kita baca. Nah, kemudian yang terakhir, manfaat sujud syukur. Ya, tentunya begitu banyak manfaatnya, ya, agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini ingat bahwasanya nikmat yang kita rasakan di dunia ini, ya, tidak terlepas semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesehatan, kesempatan, yang kebahagiaan yang kita rasakan itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar terhindar, ya, dari sifat yang itu jelek. Sifatnya iblis adalah sifat sombong, ya, karena nggak pantas apa yang kita sombongkan dalam diri kita. Harta yang milikin hanya titipan yang Allah berikan. Wajah yang tampan, wajah yang cantik hanya sebatas titipan, ya. Maka itu semua tidak pantas untuk kita sombongkan kepada orang lain, ya. Nah, maka dengan banyak bersyukur, ini menghindarkan sifat-sifat, menghindari dari diri kita sifat sombong, sifat yang jelek. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tentunya orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya, ya, bagi orang-orang yang bersyukur atas nikmatku akan kutambah nikmatnya. Dan apabila dia kufur atas nikmatku, ya, ingkar atas nikmatku, maka ingatlah bahwasannya azabku sangat sangat pedih. Nah, kemudian yang terakhir, tentunya orang yang bersyukur, ya, dalam nikmat yang Allah berikan di dunia, Allah akan berikan tempat yang istimewa dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, ini, ya, sedikit gambaran terkait tentang sujud syukur. Maka tugas kita, ya, adalah praktekkan, ya, bikin video untuk praktek sujud syukur, sekaligus dalamnya ada bacaan daripada bacaan sujud syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.